berarti 7 dikurangi 0,1 menjadi 6,9. 6,9 sama dengan total awalnya ya, ditambah dengan 2 orang yang mendapat nilai 4 dan 6 dibagi dengan banyaknya siswa ditambah banyaknya siswa awal ditambah dengan 2 siswa yang baru. Ini menjadi persamaannya ya. Nah, kita tulis 6,9 sama dengan sigmanya kita pakai yang ini 7n supaya nanti nilai n-nya ketemu. 7n ditambah 4 tambah 6 10 ya, per n plus 2. Oke, sama dengan, nah ini n plus 2 nya kita kalikan dengan 6,9 begini, sama dengan 7n plus 10. Oke, 6,9 kali n adalah 6,9n ya, ditambah 6,9 kali 2 adalah 13,8 sama dengan 7n ditambah 10. Nah, yang ada n dengan n-nya kita gabung. 7n-nya tetap di sini, 6,9n-nya pindah ke sini menjadi min 6,9n. 13,8-nya tetap di sini, 10-nya pindah ke kiri menjadi min 10. Oke, 7n kurangi 6,9n itu 0,1n. 13,8 dikurangi 10 itu 3,8. Nah, kalau kita hanya mencari nilai n-nya saja, berarti 3,8 dibagi 0,1. Seperti 38 dibagi 1. Berarti n sama dengan 38 anak. Jadi, banyaknya siswa semula adalah 38 siswa. Itu nomor 10. B ya. Kita lanjutkan. Di sini saya pilih soal di halaman 267 dan 268, nanti nomor 19 dan nomor 20. Soal terakhir ya. Nomor 19 kita baca dulu. Tabel di bawah menunjukkan usia 20 anak di suatu kelas. Jadi datanya, banyak datanya ada 20 ya. 2 tahun yang lalu. Oh, berarti tabel ini adalah tabel 2 tahun yang lalu. Lanjut. Bila pada tahun ini 3 orang yang berusia 7 tahun dan seorang yang berusia 8 tahun pindah sekolah, maka usia rata-rata 16 orang yang masih tinggal pada saat ini adalah berapa tahun? Oke, kita susun ulang tabelnya. Nah, tadi usianya dimulai dari 5, 6, 7, 8 ya. 5, 6, 7, 8. Tapi itu 2 tahun yang lalu. Sehingga kalau menggunakan data yang sekarang, anak-anaknya sudah berusia 7, 8, 9, dan 10 tahun. Kita baca lagi. Awalnya frekuensinya 3, 5, 8, 4. Nah, tapi diketahui bila pada tahun ini 3 orang yang berusia 7 tahun, ini ya, 3 orang yang berusia 7 tahun, ini kan sudah menjadi 7 tahun, artinya ada 3, saya tulis saja 3, 5, 8, 4 ya. Nah, 3 anak yang berusia 7 tahun pindah sekolah. Berarti ini keluar 3 anak yang berusia 7 tahun menjadi ada 0. Dan seorang yang berusia 8 tahun, ini yang pindah hanya 1 orang. Berarti yang 8 tahun masih ada 4 orang ya. Usia 9 tetap, usia 10 juga tetap. Maka rata-rata 16 orang yang masih tinggal, ini 16 orang. 4 tambah 8 tambah 4 itu 16 orang. Adalah, nah caranya ini kita kalikan dulu. 8 dikali 4, 32 tahun. 9 kali 8, 72 tahun. 10 dikali 4, 40 tahun. Ini juga kita jumlah 4 dan 14. Untuk mencari rata-rata sama dengan jumlah data, yaitu 144 dibagi dengan banyaknya data. 144 dibagi 16 sama dengan kita lihat ABCD-nya ya. Oke, kemungkinan 9 ya, karena 6 kali 9 itu 54. Kita cek 16 kali 9 ya, 9 tambah 5 ya, betul ya, 144. Jadi rata-ratanya adalah 9 tahun. Oke, itu nomor 19.
Sekarang soal terakhir nomor 20 di halaman 268. Dari 50 siswa terdapat 20 siswa yang mendapat nilai kurang dari 45 dan 10 siswa mendapat nilai lebih dari 76. Bila nilai yang dapat dicapai adalah bilangan bulat dari 0 sampai 100, maka rata-rata 50 siswa nilai rata-rata 50 siswa tersebut tidak mungkin sama dengan berapa. Oke, di sini saya tuliskan datanya ya, nomor 20. Ada 40 siswa yang ada 20 siswa yang mendapat nilai kurang dari 45. Berarti antara 0 sampai 44 nilai mereka. Ini ada 20 siswa. Lalu ada 10 siswa yang mendapat nilai lebih dari 76. Lebih dari 76 itu berarti mulai 77 sampai paling tinggi 100. Nah, dan diantaranya berarti dapat nilai mulai dari 45 sampai 76. Yang ini tadi ada 10 anak, berarti ini sisanya. Totalnya kan 50 anak ya. Ini 20 tambah 10 baru 30, berarti ini 20 anak. Sekarang kita hitung rata-ratanya. Kita hitung dulu menggunakan nilai yang rendah. Berarti ini ada 20 kali 0, 0 ditambah 10 kali 77, 770 ya, ditambah 20 kali 45, 900. Ini totalnya 1670. Nah, menggunakan nilai yang tinggi berarti 20 kali 44, 880. Ini 10 kali 100, 1000. Ini 20 kali 76, 140 tambah 12 ya, 152. Kasih 0 gini ya. Ini di total 0, 10, 9 tambah 5 14, ini 3. Oke. Jadi jumlah data terendahnya 1670, jumlah data tertinggi adalah 3400. Lalu kita cari rata-ratanya masing-masing. Rata-rata yang rendah sama dengan yang ini, 1670 dibagi dengan 50. Rata-rata yang tinggi sama dengan 3400 dibagi 50 ya. Ini dulu 34 dibagi 5 itu seperti 34 kali 2 ya, 68. Rata-rata rendahnya 167 bagi 5 itu seperti 167 kali 2, 14, 3, 3. Nah, berarti 33,4. Berarti dengan ini rata-rata terendah 33,4, rata-rata tertingginya hanya 68. Kita lihat di jawaban dulu. Di jawaban ada 43, 50 dan 65. Nah, ini ketiga-tiganya masuk di rentang ini ya. 43 itu di antara 33,4 dan 68. 50 juga di antara 33,4 dan 68. 65 juga masih di bawah 68. Yang tidak mungkin adalah yang D, 73. Karena 73 itu sudah melebihi rata-rata tertingginya. Jadi jawabannya untuk nomor 20 adalah D. Nah, 73. Oke, sudah dulu ya untuk video kali ini. Mudah-mudahan paham, mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.